Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Rifka dan rekan saya Abda. Oke, di acara apa mas namanya? Poker. Bukan. Podcast Mojokerto. Salah. Di acara... Oh ini namanya bagus ini. Dalam acara Parto. Apaan Parto? Podcastnya Mojokerto. Mojokerto. Masuk ya. Oke. Oke, yang benar adalah di acara Mojo Podcast. Oke, seperti biasa kalau kita berdua muncul di depan Anda semuanya kawan Pasti ada pajak. keributan ya? Betul. Tapi ini keributannya membahagiakan kawan pajak karena kita kontennya- melakukan regulasi baru kan Oke, mas. sebelum itu tapi ini kita pastikan ya kontennya ini ukti friendly karena ada pembatas di antara kita ya, Putih. Aman ini Mas. Biar wudhunya nggak batal. Oke. Kayak udah sholat aja. Sudah ya. Udah ya. But anyway, kali ini kita ada regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sehubungan dengan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Emangnya bisa ya mas, orang kelebihan bayar pajak mas? Bukan bisa nggak bisa ya. Pertanyaannya adalah mau diklaim apa enggak. Oh gitu. Iya Mau kan? diklaim atau enggak? Nah, kan Oke. kalau rekan-rekan pajak selama ini Januari sampai Maret, Januari sampai April itu adalah batas waktu waktu penyampaian SPT tahunan. Betul, benar ya? betul. Dan kalau SPT tahunan itu statusnya ada apa aja, Rifka? Gimana sih? Kira aku nanya Mas Abda. Lah ini namanya pertanyaan dijawab dengan Oh iya, oke. Statusnya ada 3 ya kawan pajak. Yang pertama itu nihil, artinya nihil itu ya udah impas gitu. Ya. Yang kedua kurang bayar. Kalau kurang bayar itu berarti wajib pajak itu harus menyetor kekurangannya tadi. Yang ketiga itu adalah lebih bayar gitu. Baik. Jadi SPT tahunan itu kawan pajak sekalian tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi juga sebagai sarana cross check. Apakah pajak-pajak yang sudah dipotong dari penghasilan kita atau sudah dibayar sendiri oleh kita itu statusnya apa? Pas, kurang, apa lebih bayar? Dan apabila lebih bayar ternyata tidak hangus dan tidak harus diikhlaskan, tidak ada istilahnya sedekah untuk negara. Kalau mau diikhlaskan boleh, itu bagus ya, Rika, ya. Tapi apabila kawan pajak sekalian ingin untuk meminta kembali, ada caranya. Betul. Caranya adalah dengan mencentang beberapa baris di bawah jumlah lebih bayar. Kalau teman-teman pajak sekalian pernah melihat SPT tahunan. Jadi di bawah itu kan ada pilihannya, Rifka, ya. Betul. Direstitusikan. Ya. Ada pengembalian pasal 17C wajib pajak patuh, kemudian pengembalian pendahuluan pasal 17D. 17. Nah, kalau selama ini sebelum ada peraturan Dirjen Pajak yang terbaru ini nomor 5 tahun 2023, apabila wajib pajak sekalian yang melaporkan SPT tahunan mencentang 17D, maka nanti proses pengembaliannya akan lebih cepat. Betul. Jangka waktunya berapa lama? Kalau orang pribadi ya itu 15 hari kerja, dan yang itu hanya diteliti aja gitu. Jadi nggak diperiksa sampai seluk-beluknya, itu nggak diteliti aja 15 hari. Tapi kalau misalkan dia milihnya itu adalah 17C, berapa hari Mas Abda? Itu tadi untuk wajib pajak OP. orang pribadi. Iya benar. Kalau badan atau SPT BPN yang lebih bayar 1 itu bulan. 1 bulan. Oh. Jadi nanti prosesnya lebih cepat. Kami hanya meneliti sudah benar atau tidak ini yang dikreditkan, yang dilaporkan pajak masukan maupun bukti potong pajaknya. Apabila ada dan valid, maka nanti apabila terdapat lebih bayar, kami akan memproses pengembaliannya. Pendahuluan, iya benar. Namun apabila kawan pajak sekalian khilaf, salah mencentang di restitusi saja, maka nanti akan masuk ke ranah pemeriksaan dan jangka waktunya adalah 12 bulan. 12 bulan atau 1 tahun. Jadi lebih lama ya Mas ya. Lebih lama tapi lebih pasti karena penelitiannya nanti akan dilakukan oleh satu tim pemeriksa namanya. Jadi jangka waktu yang lama itu akan dilakukan penelitian secara lebih terperinci sehingga pasti lebih bayar atau tidak berdasarkan data-data yang ada. Oh iya, karena kalau penelitian itu cuma di permukaan aja. Betul, Tapi kalau buktinya ada nggak nih? Iya. Ada, oke, cair, selesai. Itu kalau pengembalian pendahuluan. Kalau SPT lebih bayar dengan prosedur pemeriksaan atau pasal 17B, berarti nanti diperiksa dalam jangka waktu yang lama tadi. Oke, terus
muncullah suatu regulasi baru yaitu Per 05 tahun 2023 ini. Nah, kira-kira apa Mas yang berubah dari sebelum ada Per 05 dan setelah ada Per 05-nya? Yang berubah itu, Rifka, ya kawan pajak sekalian, yang berubah adalah dari batasannya. Mulai bulan Mei sampai dengan mulai 1 Juni tepatnya ya, yang lebih enak kita 1 bilang Juni, 1 ya, Juni benar. dan seterusnya nanti, apabila ada SPT tahunan yang disampaikan oleh kawan pajak dan ternyata nanti proses pemilihannya itu memilih 17D atau memilih 17B atau restitusi, tapi apabila jumlah lebih bayarnya hanya 100 juta untuk orang pribadi, maka nanti akan semuanya otomatis diproses dengan pasal 17D alias pengembalian Benar. pendahuluan. Berarti nggak jadi diperiksa lagi? Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan kita milih apa dulu nih? Kalau milihnya 17D, pengembalian pendahuluan, prosesnya cepat ya. Betul. Kalau milihnya di restitusi, prosesnya 12 bulan. 12 Tapi kali ini dengan peraturan Dirjen Pajak yang baru, apabila kawan pajak sekalian memilih apapun itu, restitusi, 17D, apabila jumlahnya lebih bayarnya tidak melebihi 100 juta rupiah, maka nanti akan diproses dengan pasal 17D alias pengembalian yang pendahuluan. dipercepat. Iya, Begitu. oke. Makanya, jadi itu kata-kata percepatan itu tadi karena itu tadi ya Mas ya, yang 17B harusnya diperiksa, Betul. harusnya 12 bulan Betul. gitu. Sekarang kalau jumlah lebih bayarnya tuh nggak lebih dari 100 juta, itu jadinya cuma 15 hari kerja karena masuknya pengembalian pendahuluan. Betul, seperti Dan itu. di peraturan Dirjen Pajak nomor 5 ini yang terbaru ini, tadi istilahnya dipercepat ya. Ini dipercepat lagi. Kalau dulu orang pribadi itu kita harus menyelesaikan dalam jangka waktu 15 hari kerja. Betul. Sekarang dalam 5 hari kerja kita harus menyelesaikan penelitiannya. Betul. Jadi bukan cuma wajib pajak yang dienakkan, kami juga harus lebih waspada ya. Jadi Iya. ya. Kebetulan kita berdua yang bertugas untuk meneliti hal tersebut ya. Jadi kita harus bersiap tancap gas kalau ada Iya. SPT masuk lebih bayar nih. Diteliti 5 hari harus sudah muncul kesimpulan ini Iya, lebih benar. bayar atau tidak. Dan nanti semuanya akan kita sampaikan kepada wajib pajak dengan surat ya. Dengan surat, betul. Pemberitahuan bahwa nanti akan diproses dengan pasal 17D. Bedanya dengan prosedur yang dulu adalah kalau saat ini apabila wajib pajak orang pribadi saja ya, bukan badan ya, badan nggak masuk bahasan dalam peraturan kali ini. Apabila wajib pajak orang pribadi yang sebenarnya benar-benar memilih untuk diperiksa atau pasal 17B atau hanya mencentang direstitusikan, itu apabila kita beri surat pemberitahuan nanti kamu dapat hak untuk mendapatkan fasilitas percepatan sehingga diproses dengan pengembalian pendahuluan 5 Iya, hari betul. ini. Apabila wajib pajak merasa saya nggak suka nih dengan yang cepat, saya maunya yang lama, Biar pasti kan. biar pas nanti ulang tahun anak saya pas cairnya ini 12 bulan ini. Jadi kalau memang maunya seperti itu, nanti silakan menyampaikan kepada kami surat tanggapan bahwa tidak setuju untuk dilakukan dengan prosedur pengembalian pendahuluan. Jadi bisa memilih untuk tetap diperiksa. Meskipun batasan lebih bayarnya itu tidak melebihi 100 juta rupiah. Oke, jadi berarti dia ada wajib pajak yang emang sebenarnya bukan salah nyentang, emang niatnya tuh 17B, emang iya, niatnya dia mau suka diperiksa. menyukai tantangan ya. Hidupnya penuh adrenalin ya. Dia menyukai kepastian dong, Iya, Mas, oke. ya Antara, kan? antara dua itu lah. Iya. Ya. Suka kepastian sama suka Menyukai adrenalin. kepastian itu dia harus ya Mas, harus menyampaikan tanggapan. Harus menyampaikan tanggapan. jadi kalau dia nggak kalau menyampaikan? tidak menyampaikan ya berarti menerima dong. Berarti. Oh gitu, menerima. Jadi kalau nggak setuju harus wajib menyampaikan tanggapan. Jadi Oke. nanti waktu penyampaian suratnya pun kita batasi ya, Rifka ya. Jadi kalau kawan pajak sekalian sudah menerima SPT, statusnya lebih bayar dan mencentang apapun itu 17B, 17C, 17D, akhirnya kami teliti dan disimpulkan oh ini akan diselesaikan dengan percepatan 5 hari. Kami kirimi surat pemberitahuan. Ternyata kawan pajak sekalian keberatan, nggak mau nih, saya maunya tetap diperiksa. Iya. Maka nanti silakan menyampaikan surat tanggapan. Cuma yang jadi masalah nanti kapan surat itu kami terima. Iya betul. Kalau Karena misalnya- kita kan kejar-kejaran sama jangka waktunya Betul. gitu. Jadi nanti setelah prosedur awalnya kan kalau kita menyetujui ini terbit surat ketetapan namanya SKP PKP, pengembalian pendahuluan gampangannya begitu. Jadi terbit lebih bayarnya itu sekian, harus dikembalikan dalam waktu yang dipercepat. Kemudian setelah wajib pajak menyampaikan pemberitahuan rekening kepada kami, karena dengan terbitnya SKP PKP tadi, kami juga menyampaikan surat permintaan rekening untuk Betul. mentransfer kelebihan pajak tadi ya. Iya Rifka, ya. betul.
Apabila kawan pajak sekalian mengirimkan surat pemberitahuan rekening, maka nanti kami akan memproses dan terbit yang dokumen yang namanya SPMKP, surat perintah membayar, mengembalikan kelebihan pajak. Jadi nanti itu dokumennya kami limpahkan ke KPPN, KPPN akan mentransfer ke rekening yang Bapak Ibu sekalian, kawan pajak sekalian ajukan kepada kami. Dan apabila surat tanggapan tadi yang tidak setuju untuk dipercepat tadi, maunya diperiksa, itu sampai kepada kami sebelum terbit SKPPKP. Sebelum terbit ya ini ya. Sebelum terbit, maka nanti SKPPKP tidak akan kami terbitkan dan nanti prosesnya akan dilimpahkan ke pemeriksaan. Nanti akan diproses dalam waktu 12 bulan. Nah, tapi tadi kan karena ini kan pengembalian pendahuluan itu sampai ada pencairan dana. Gimana kalau misalkan wajib pajak itu baru menyampaikan tanggapan atau tanggapan itu baru kita terima setelah udah ada SPMKP, Mas? Artinya uangnya kan bisa jadi sudah masuk ke rekening wajib pajak. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sudah terbit SKPPKP tapi belum terbit SPMKP, belum sampai proses transfer. Maka nanti SKPPKP, keputusan pengembalian pendahuluan yang terlanjur terbit tapi wajib pajak ternyata tidak setuju, nanti akan dibatalkan. Sehingga nanti dilanjutkan langkah berikutnya adalah diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Betul. Apabila terbit tanggapan wajib pajak sampai kepada kami setelah terbit SPMKP alias setelah rekening kami setelah uang ditransfer ke rekening wajib pajak, maka nanti kami akan menerbitkan pemberitahuan bahwa SKPPKP tidak dapat dibatalkan lagi nih karena sudah masuk ke rekening ini suratnya. Uangnya sudah masuk ke rekening, sudah kami kembalikan lebih bayarnya. Maka nanti yang dapat dilakukan adalah tetap kita usulkan untuk dilakukan pemeriksaan dengan catatan lebih bayar yang sudah terlanjur ditransfer tadi akan diperhitungkan dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pemeriksa pajak pada nanti saat periode pemeriksaannya sudah berakhir. Jadi uangnya nggak disuruh balikin lagi kan ya, Mas? Yang sudah dibayarkan? Ya, untuk prosedur yang ini tidak perlu dikembalikan. Jadi aman. Jadi aman, tidak perlu mengembalikan. Kembalikannya nanti aja waktu sudah selesai pemeriksaannya. Itu pun kalau pemeriksaannya ternyata mengakibatkan kurang bayar. Betul. Jadi bukan keputusannya bukan surat ketetapan pajak kurang lebih bayar lagi, tapi surat ketetapan pajak kurang bayar. Itu nanti baru kawan pajak silakan mengembalikan kepada negara dengan membuat kode billing yang nanti akan ditentukan kemudian. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Karena ternyata untuk menjawab tanggapan itu nggak dibatasi oleh jangka waktu tertentu ya, Mas? Tidak ada. Jadi silakan disampaikan tanggapannya karena ya namanya ekspedisi ya kan kita tidak bisa menebak ya, sama seperti nasib ya. Kita tidak tahu kapan itu roda akan berputar ke atas, ke bawah, nyampe atau tidak, kita tidak akan tahu. Jadi kami juga tidak akan menjudge ini wajib pajak maunya bagaimana, soalnya di ekspedisi ini sudah di luar kuasa kita bersama-sama. Nah terus nih Mas, kalau misalkan ada wajib pajak yang bingung, ini baiknya nih saya tuh milihnya tuh prosedur pengembalian pendahuluan atau mending diperiksa, itu kira-kira plus minusnya apa, Mas? Kalau misalkan SKPPKP apa, terus kalau pemeriksaan tuh apa? Kalau pengembalian pendahuluan itu adalah apabila SPT kawan pajak sekalian sederhana, bukti potongnya sedikit dan pasti, jadi sudah bisa dipastikan ini memang benar-benar lebih bayar. Maka nanti kami sarankan untuk tetap menggunakan prosedur pengembalian pendahuluan. Jadi dalam jangka waktu yang cepat uang akan kami kembalikan. Namun apabila wajib pajak sekalian merasa SPT tahunan yang sudah dibuat ini sangat kompleks, bukti pajaknya sangat banyak sehingga ingin lebih pasti bahwa nanti lebih bayarnya itu saya inginnya sudah pasti angkanya sekian dan nggak berubah-berubah lagi, maka silakan nanti untuk memilih agar tetap diperiksa saja. Jadi tergantung apa ya, datanya wajib pajak data SPT-nya ya, Mas? Kesiapan data dan kompleksitas SPT-nya sih kalau menurut saya ya. Dan apabila nanti setelah merasa, ya silakan dipertimbangkan sendiri ya plus minusnya. Soalnya kalau diperiksa kan ada kemungkinan yang nyatanya lebih bayar, perkiraan kita awalnya lebih bayar, ternyata bisa jadi malah kurang bayar. Itu bukan tidak menutup kemungkinan seperti itu ya. Sementara kalau pengembalian pendahuluan, selama bukti potongnya atau pajak masukannya ada, kita bisa memastikan itu bisa dikembalikan. Jadi prosedurnya lebih cepat. Tapi yang perlu diingat adalah faktor pihak ketiga ini yang perlu kita pertimbangkan. Siapa itu pihak ketiga? Penyedia bukti potong. Kalau kita dipotong oleh pihak lain penghasilan kita, maka nanti harus dipastikan bahwa pemotong penghasilan kita atau yang memungut pajak masukan kita itu sudah melaporkan bukti potong dan atau pajak masukannya di SPT masa masing-masing
pemberi penghasilan. Iya. Jadi ini dua pihak ya, kita Iya. mengklaim, pihak yang memotong juga harus melaporkan di SPT-nya biar nanti kita waktu meneliti, oh datanya sama, Tersedia. diklaim sama yang dipotong, dilaporkan sama yang memotong, ada sehingga bisa kita kembalikan. Karena kalau salah satu pihak mengklaim, satu pihak tidak mengakui, kami tidak bisa mengembalikan. Jadinya nanti akan kami lempar ke prosedur pemeriksaan agar bisa dipastikan ini beneran ada apa enggak bukti potong ini. Iya, Jadi betul. gunanya pemeriksaan adalah selain untuk memastikan tadi ya, untuk mengklarifikasi kebenaran bukti potongnya. potongnya Ada, dibuat atau tidak, dibayar atau tidak, dilaporkan atau Tidak. Karena ini berkenaan dengan uang negara, Betul, uang rakyat negara. banyak di sini. Ya. Jadi Sebelum kita- dikembalikan harus dipastikan bahwa itu Harus betul-betul dipastikan hak dulu. wajib pajak. Dan Betul. kalau pemeriksaan kan lama ya, jadi bisa konfirmasi dan segala macam. Tapi kalau dari kami, kita konfirmasinya ya itu tadi, memastikan kalau misalkan pemberi penghasilan itu memang sudah memotong dan melaporkan pajaknya. Ya, Oke. jadi silakan dipertimbangkan mau memilih langkah yang mana, karena ini pada akhirnya adalah fasilitas yang bisa dipilih oleh wajib pajak sendiri. Jadi silakan diputuskan mau pakai langkah yang mana, mau diperiksa atau mau pengembalian pendahuluan, silakan. Jadi opsi itu tidak kami kunci, harus begini, harus begitu. Silakan dipertimbangkan dan dipilih apabila nanti tetap menyampaikan SPT tahunan dengan status lebih bayar. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Berarti ini untuk SPT tahunan badan dan SPT masa PPN yang lebih bayar itu tidak berlaku ketentuan ini berarti? Tidak berlaku ketentuan ini. Jadi ketentuan ini hanya berlaku untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi dibagi dua di pernya itu. Yang disampaikan sampai dengan 31 Mei perlakuannya seperti ini. Setelah 31 Mei 2023 perlakuannya seperti ini. Tapi pada intinya apabila wajib pajak setuju untuk dilakukan pengembalian pendahuluan dengan proses dipercepat ini, maka nanti akan diproses dalam waktu 5 hari untuk penelitiannya. Jadi keunggulannya adalah di situ. Prosesnya lebih cepat. Lebih cepat. Sedangkan untuk SPT lain seperti SPT PPHOP di atas 100 100 juta, juta, SPT PPH badan dan SPT SPT masa PPN Ya. tetap mengikuti centangan awal wajib pajak ya. Betul. Kalau wajib pajak milihnya 17D, 17D berarti diproses otomatis dengan waktu yang lebih cepat. Oke. Kalau milihnya direstitusi atau tidak memilih apa-apa, maka nanti otomatis diusulkan untuk pemeriksaan. dalam jangka waktu 12 bulan. Oke, sepertinya itu saja ya kawan pajak yang hal-hal penting yang mungkin harus kita sampaikan kepada wajib pajak supaya wajib pajak mengetahui bahwa ada regulasi baru terkait dengan percepatan ini. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak yang menerima surat pemberitahuan bahwa atas SPT lebih bayarnya dilakukan pengembalian pendahuluan itu tidak kaget gitu, karena memang kami ada regulasi baru dan silahkan untuk melakukan tanggapan atas surat tersebut, boleh menyetujui, boleh juga menolak gitu ya apabila ingin tetap dilakukan pemeriksaan. Oke, karena semua sudah kita sampaikan, mungkin kita akhiri terlebih dahulu ya Mojok Podcast kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.